Untuk mengetahui bagaimana arus mudik melalui jalur udara, kita sapa produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Halo Irin, bagaimana arus mudik di Bandara Suta sore ini? Apakah terjadi lonjakan jumlah penumpang di sana, Irin? Halo, selamat sore Victor. Kalau berbicara mengenai lonjakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sampai sore ini, pantauan saya masih cukup landai. Meskipun memang ada beberapa orang yang melakukan perjalanannya, namun rata-rata ketika saya bertanya mereka melakukan perjalanannya untuk berlibur ke beberapa negara di luar negeri, walaupun juga ada yang berniat untuk melakukan perjalanan mudiknya dengan menggunakan moda transportasi udara. Kalau lonjakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri diperkirakan akan terjadi pada tanggal 18 Maret nanti, dan itu memang sesuai prediksi karena baik di stasiun kereta api, terminal, jalur darat, udara itu sebenarnya lonjakannya akan terjadi pada tanggal 18 Maret 2026 maksud saya. Dan ini suasananya ini masih belum ada terlihat lonjakan sama sekali, masih seperti bandara pada umumnya ya, Victor. Dan memang kalau prediksinya kalau terjadi lonjakan di tanggal 18 Maret 2026 itu perkiraannya tahun ini para pemudik yang menggunakan transportasi udara mengalami peningkatan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Peningkatannya diprediksi sebanyak 2,22%, yaitu sekitar 3 juta. Sekitar 3 juta lebih seperti itu dibandingkan di periode yang sama masa libur lebaran, masa menyambut Idul Fitri di tahun 2025 seperti itu. Dan memang juga ada beberapa penerbangan, maskapai penerbangan yang mengajukan untuk ditambah jumlah penerbangannya. Counter check-in juga semua diaktifasi karena tadi ketika saya melakukan pembicaraan dengan pihak OIC di bandara, saya melihat ada beberapa maskapai penerbangan yang mengajukan untuk membuka counter check-in. Nah, counter check-in ini dibuka dengan hampir semua counter check-in, semua maskapai penerbangan diaktifasi, tidak ada counter check-in yang kosong untuk mencegah terjadinya antrian atau penumpukan penumpang yang ingin melakukan check-in seperti itu ya. Kalau Anda lihat memang tidak ada counter check-in yang kosong, walaupun sebenarnya jumlah calon penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju ke wilayah-wilayah di Indonesia atau di negara-negara lain dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tidak mengalami jumlahnya tidak signifikan terlihatnya, hanya ya seperti Anda lihat ini masih cukup landai sekali. Untuk musim masa angkutan lebaran di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di masing-masing terminal ada posko angkutan lebarannya, dan ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kapolri sendiri pada masa musim angkutan lebaran ini. Wilayah-wilayah atau titik-titik mobilitas warga itu juga akan ada penambahan pengamanan pasukan, baik dari Polri, TNI, Satpol PP, dan juga unsur-unsur lainnya. Ada dari Basarnas juga, karena prediksinya juga akan terjadi cuaca ekstrim seperti hujan deras seperti itu. Dan bandara juga menjadi salah satu yang menjadi titik yang akan dijaga dengan adanya 4 posko di masing-masing terminal. Kalau kita lihat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini ada 1, 2, 3 terminal yang melayani penerbangan baik domestik dan juga internasional seperti itu. Jadi kalau mau para calon penumpang atau calon pemudik yang ingin menggunakan moda transportasi udara, sepertinya ini waktu yang tepat ya untuk melakukan perjalanan sebelum nantinya penerbangan akan makin sibuk lagi di tanggal 18 Maret 2026. Tapi memang semua harus dipersiapkan, termasuk ini juga perjalanan dengan seperti yang BMKG bilang bahwa akan ada cuaca ekstrim, cuaca buruk, dan itu juga harus diantisipasi. Kita juga harus mengantisipasi perjalanannya karena Jakarta macet banget ya. Victor, tadi saya melakukan perjalanan sekitar pukul 2 siang menuju ke bandara. Itu memakan waktu lebih dari 1 jam, hampir 2 jam sampai mencapai di Bandara Soekarno-Hatta ini. Jadi memang harus diperhitungkan juga perjalanannya karena musim-musim seperti ini Jakarta macet sekali, juga transportasi online seperti itu juga mengalami kesusahan karena saya melihat dari media sosial banyak warga yang mengeluhkan susah sekali mendapatkan transportasi online. Jadi banyak sekali moda transportasi yang bisa dipakai untuk menjangkau Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari Blok M ada Transjakarta, dan juga dari beberapa kereta api bandara itu juga bisa kita pergunakan. Victor, tapi saya mau menunjukkan kepada Anda ada yang lucu nih di depan saya. Saya akan mutar kameranya, juru kamera
saya akan memutar kamera karena ini adalah bagian menyambut Lebaran nih ya. Ada ketupat lucu-lucu dan ini memang menjadi daya tarik saat ini karena dari tadi saya lihat interaksi dengan anak-anak, calon penumpang, ketupat-ketupat lucu. Hanya ketupat lucu aja yang warna pink ya. Biasanya kita lihatnya ketupatnya warna hijau. Tapi ini juga bagian dari rasa syukur selebrasi yang kita bisa katakan ya dari pihak bandara mengatakan bahwa untuk membuat perjalanan ini semakin meriah seperti itu. Ini ada ketupat. Membuat perjalanan ini semakin meriah, ada atraksi-atraksi seperti ini. Sepertinya di tahun kemarin tidak ada atraksi ini karena tahun kemarin juga saya melakukan peliputan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Baru kali ini saya lihat ada ketupat-ketupat lucu, pawai Kampung Ramadan. Jadi semua penumpang merasa disambut dan juga diberi pesan agar bisa kembali ke rumah melakukan perjalanannya ke rumah dengan ceria ya, karena memang tema mudik ini adalah temanya kumpul bersama keluarga dengan bahagia. Wah, ini semarak sekali nih kampung Ramadannya, Victor. Seperti itu dan ya, saya mau ikut pawai dulu. Udah mulai berisik, udah nggak kedengaran apa-apa. Kembali ke Anda, Victor. Baik, ini menarik sekali. Beda, Anda beruntung ya ada parade, ada kampung Ramadan di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak seperti saya dulu waktu bertugas di sana. Terima kasih banyak Irin Wardani melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali, Irin.